Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu ta'ala bil huda wa dinil haq wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatil huda min ba'dihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat mengkaji Takrib Tadmuriyah karya Syekh Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah berbicara secara global berkaitan dengan dua asal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Tadmuriyah, di mana asal tersebut adalah memiliki beberapa tinjauan. Kalau dari tinjauan objek bahasannya, kalau asal yang pertama itu tentang tauhid wasifah. Jadi tentang at-tauhid wasifah. Adapun asal yang kedua tentang asy-syar'u wal qadar. Lalu pembicaraan mengenai asal yang pertama itu nas-nas yang ada sejatinya adalah berkenaan dengan khobar yang berkisar kepada penafian dan penetapan tentang tauhid dan sifat tersebut. Berbeda dengan usul yang kedua, asy-syar'u wal qadar, itu adalah tuntutan yang mana berkisar kepada iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyukai hal ini, maka Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala membenci hal ini misalnya, maka Allah larang. Maka itu semua berkisar pada syariat asy-syar'u wal qadar. Allah tentukan dan Allah syariatkan. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan apa yang menjadi kewajiban kita pada asal yang pertama. Kewajiban kita pada asal yang pertama adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menafikan apa yang Allah nafikan bagi dirinya. Begitu. Adapun kewajiban kita berkenaan dengan asy-syar'u wal qadar, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana itulah apa yang menjadi intisari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, dan kita masuk pada pembahasan berikutnya. Silakan. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun wal jam'u baina an-nafyi wal itsbati fi bab as-sifati huwa haqiqatu at-tauhid fihi wa dhalika li anna at-tauhida masdaru wahhada yuwahhidu wa la yumkinu sidqu haqiqatihi illa bin-nafyi wa itsbat li anna al-iktisara 'ala an-nafyi al-mahdha ta'tilun mahdun والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. Jadi berkenaan dengan pasal ini masih lanjutan dengan pembahasan sebelumnya,
Maka mengumpulkan antara penafian dan pengisbatan di dalam bab sifat-sifat Allah, itulah hakikatut tauhid, hakikat dari tauhid itu sendiri. Artinya dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, baik juga dalam tauhid asma wa sifat, ya, bahwasannya seseorang dikatakan ahli tauhid, muwahhidin, dia ketika menetapkan, menggabungkan dalam dirinya adanya penafian, ya, dan juga penetapan, ya. Wadzalika li'anna tauhid, kenapa? Karena tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang bermakna menyatukan. Ya, tadi menggabungkan antara nafi dan isbat. Wahada menyatukan, gitu ya. Di mana kata tauhid itu sendiri sudah memberikan hakikat dari tauhid, yang mana hal tersebut menunjukkan wala yumkin sidqu haqiqatihi, tidak mungkin, ya, untuk mengetahui kebenaran hakikatnya tentang hakikat tauhid itu illa binafin wa isbat, kecuali dengan adanya penafian dan penetapan. Li'anal ikhtisar ala nafil mahdi, karena mencukupkan hanya sebatas penafian semata itu sebenarnya hanyalah ta'til mahdun. Jadi ta'til itu artinya, ya, kita mengosongkan, menafikan, menghilangkan sifat dari yang disifati. Adapun mencukupkan pada isbat semata, hal ini tidak menepis adanya, ya, musyarakah. Apa itu? Tidak menepis adanya pihak lain yang memiliki sifat tersebut. Begitu. Jadi harus digabungkan. Tidak hanya menafikan, artinya menafikan, mengosongkan, tidak menetapkan adanya sifat tersebut itu salah. Begitu juga hanya menetapkan saja tanpa menafikan pun itu tidak lengkap. Begitu ya. Contohnya silakan. Misalu dzalika law qulta ma Zaidun bi syuja'in faqad nafaita anhu sifat syaja'ah wa 'attaltahu minha. Walau qulta Zaidun syuja'un faqad athbatta lahu sifat syaja'ah. Lakinna dzalika la yamna'u an yakuna ghairuhu syuja'an aidan. Ayo. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya, kalau engkau mengatakan ma Zaidun bisyuja', Zaid tidak pemberani. Zaid itu tidak pemberani. Maka engkau telah menafikan, ya, dari Zaid sifat kepemberanian. Jadi kita katakan Zaid itu tidak pemberani. Di mana engkau attaltahu minha, engkau nafikan, engkau hilangkan, ya, tidak ditetapkan bagi Zaid sifat pemberani. Nah, ini cukup tidak, ya, menafikan saja berarti ya di sini tidak ada penetapan, begitu kan? Ini contoh untuk kasus Zaid. Artinya ketika kita mau menafikan dan mengisbat, begitu. Begitu juga ketika engkau katakan Zaid itu pemberani. Maka engkau menetapkan sifat pemberani bagi Zaid, akan tapi hal tersebut tidak menepis, ya, bahwasannya selainnya juga itu pemberani. Bahkan bisa jadi lebih berani dari Zaid. Ya kan? Karena kalau kita katakan kamu pemberani, kita tidak menafikan adanya, ya, orang lain yang pemberani juga, bahkan menafikan tidak menafikan adanya orang yang lebih berani dari Zaid. Begitu. Kenapa kau bicara tentang Zaid di sini? Ini sedang membicarakan tentang permisalan kalau kita itu, ya, hanya sekedar menafikan atau hanya sekedar menetapkan sebuah sifat. Begitu. Menetapkan sifat bagi Zaid atau menghilangkan sifat bagi Zaid.
Walau qulta la syuja'a illa Zaidun. Kalau seandainya engkau katakan tidak ada yang pemberani kecuali Zaid, maka faqad asbatta lahu sifat syaja'ah. Engkau telah memberikan penetapan sifat pemberani bagi Zaid, dan engkau juga menafikan adanya pihak lain yang memiliki kesamaan dalam sifat pemberani tersebut. Gitu ya. Disinilah maksud dari la ilaha illallah. Ya, kalau kita katakan suja illa Zaidun, di situ kita ganti dengan la ilaha illallah, maka di situ kita sudah melakukan penafian dan pengisbatan. Inilah kalimat tauhid. Bukan hanya menetapkan. Jadi tidak cukup orang itu percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Cukup? Tidak. Harus dia katakan dan tidak ada Tuhan selainnya. Begitu. Itu tauhid rububiyah. Begitupun dalam tauhid uluhiyah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Begitu. Jadi menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga dalam tauhid asma wa sifat. Ya, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ilmu, namun kita nafikan ada kesamaan ilmu makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada bagi makhluk pun kemiripan dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam segi sifat. Dan begitu juga penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala mengharuskan adanya penafian ya yang memiliki sifat dari makhluknya yang semisal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Walaupun Allah dikatakan mendengar dan melihat, makhluk dan mendengar dan melihat itu hanya sebatas nama saja. Tapi hakikatnya berbeda. Ya, tidak bisa kita samakan. Penetapan kita tetapkan tapi kita nafikan ya keserupaan sifat makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta muwahhidan lahu fi sifati syaja'ah. Dalam kasus la suja'a ila Zaidan, maka engkau telah menetapkan satu-satunya ya bagi Zaid itu sifat pemberani. Jadi menetapkan sifat berani itu hanya untuk Zaid, tidak untuk selainnya. Ya, begitu. Jadi di sini ya Syekh rahimahullahu taala ingin menegaskan kembali bahwasannya tauhid itu ya harus ada nafyun wal isbat. Itulah makna tauhid yang maknanya adalah menyatukan. Menatukan apa? Antara nafyun wa isbatun. Nah. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها وظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من صفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. Ya. Jadi tadi la yumkin tauhidu ahadin bisyai'in illa bil jam'i baina nafi wal isbat. Jadi tidak mungkin seseorang mentauhidkan sesuatu ya menetapkan satu-satunya begitu kecuali dengan adanya penggabungan antara nafin wal isbat. Kemudian beliau beralih, ketahuilah setelah kita tahu tentang adanya nafyun wal isbat ya, kita tahu berarti sifat Allah itu ada sifat subutiyah
ada sifat salbiyah atau sifat manfiyah, ketahui bahwasanya sifat subutiyah itu sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat tersebut seluruhnya. Ingat, semua sifat subutiyah itu adalah sifatu kamal. Ini ya, semuanya sifat yang sempurna, yang mana tidak ada kecacatan sedikit pun di dalamnya, di mana tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Maka di sini ada ikhbar, ya, pengetahuan bagi kita semuanya, ya, tentang kalau Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan berbagai sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, baik itu sifat Allah nuzul, misalnya Allah turun, Allah beristiwa dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menampakkan akan kesempurnaan ya pemilik sifat tersebut, bahkan itu banyak. Di mana disebutkan di sini wal ghali fiha at-tafsil. Jadi yang namanya sifat subutiyah itu kebanyakan itu terperinci. Terperinci bagaimana? Kenapa? Jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu alimun hakimun, misalnya begitu ya. Allah syahidun raqibun, itu semua diperinci dalam surat, dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena hal tersebut itu akan semakin menampakkan kemuliaan bagi pemilik sifat tersebut. Contohnya kalau engkau misalnya kita katakan ke Azhar, Azhar ini cerdas, gitu kan? Satu sifat kita katakan Azhar cerdas. Kemudian kita katakan Azhar ini pemberani. Kemudian juga dermawan misalnya. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat kebaikan kita sebutkan, semakin kita sebutkan sifat tersebut, kita kabarkan kepada halayak, maka akan semakin sempurna. Begitu kan? Azhar ini akan semakin sempurna. Sayang, ya kesempurnaan masih belum sempurna kalau belum nikah. Ya kan? Maka kesempurnaan yang disebutkan tentang khobar-khobar tersebut begitu, itu semua akan menambah setiap kali antum sebutkan sifat itu secara terperinci, akan semakin sempurna orang yang disifati, dan orang yang disifati pun akan semakin senang, gitu kan? Ketika kita sifatin dengan berbagai perincian sifat baiknya dia, pemberani, ganteng misalnya, kemudian dermawan, kemudian pintar dan lain sebagainya, itu semakin bertambahlah bagi kita kesempurnaan dari orang yang disifati tersebut. Ya, semakin jelas kesempurnaannya, makin bertambah kesempurnaannya. Begitulah ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kebanyakannya itu tafsil, diperinci. Li'annahu kullama kathural ikhbaru anha. Kenapa? Karena setiap kali bertambah pengabaran tentang sifat-sifat tersebut secara terperinci, wa tanawwa'at dalalatuha, dan bermacam-macam dilalahnya, maknanya semakin jelas, semakin banyak, ya, bervariasi makna-makna dari sifat-sifat tersebut, zahara min kamalil mausifi biha, akan semakin nampak kesempurnaan ya pemilik sifat tersebut, malam yakun ma'luman min qablu, sesuatu yang pada asalnya atau sebelumnya belum diketahui, begitu ya. Yang sebelumnya diketahui ketika disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan sifat tersebut, akan semakin sempurnalah pemilik sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kanatis sifatus subutiyah, oleh sebab itulah sifat subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya, aktsar minas sifatil manfiyah, lebih banyak dari sifat-sifat manfiyah allati nafahallahu an nafsihi,
yang Allah tiadakan dari dirinya, dari zatnya. Di sini kita ketahui bahwasannya ya sifat subutiyah, kemudian ada sifat manfiyah, itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dua sifat tersebut, sifat yang ditiadakan bagi Allah, sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pahami yang namanya sifat subutiyah itu secara umumnya kebanyakan itu diperinci. Ya, diperinci Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala misalnya maha mulia, maha karim, maha menyaksikan, maha kuasa dan lain sebagainya. Kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara terperinci berkaitan dengan sifat subutiyah. Nah, وما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات النقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخية وتنقص للموصوف. Iya, adapun sifat manfiyah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menafikan, hilangkan, tidak ditetapkan untuk zatnya, untuk dirinya, maka seluruh sifat manfiyah tersebut adalah sifatun naqas. Ini harus dipahami, sifat manfiyah semuanya seluruhnya itu adalah sifat kekurangan yang mana tidak layak disematkan, ditetapkan, diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti sifat lemah, sifat lelah, kemudian sifat zalim, kemudian sifat menyerupai dengan makhluknya. Itu semua sifat, ya. Semuanya adalah sifat yang mengandung unsur ketidaklayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut adalah sifat kekurangan di mana tidak kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengantuk, tidak tidur, tidak jahil, tidak mati dan lain sebagainya. Semua itu adalah semuanya mengandung unsur kekurangan yang tidak layak untuk disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Syekh rahimahullahu taala mengatakan wal ghalib fi hal ijmal. Akan tapi secara umumnya kebanyakan ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat manfiyah tersebut itu pada umumnya adalah bersifat global, ijmal. Ya, ini berkebalikan dengan sifat subutiyah tadi. Kalau sifat manfiyah itu sifat yang bersifat global. Global itu maksudnya gimana? Disebutkan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya tidak ada serikat bagi Allah. Itu umum. Ya, tidak ada serikat, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan global. Ya, tidak terperinci. Kenapa? Karena yang seperti itu, kenapa kok banyaknya itu kalau sifat-sifat manfiyah itu bersifat global? Karena hal itu ablag fi ta'zimil mausuf. Karena hal itu lebih dalam di dalam mengagungkan pemilik sifat tersebut dan lebih sempurna di dalam mensucikan ya pemilik sifat tersebut dari sifat-sifat kurang tadi. Kenapa? Li'anna tafsilaha li ghairi sababin, karena memperinci sifat-sifat manfiyah yang tidak ditetapkan atau dihilangkan, tidak disematkan pada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang misalnya kita ingin sifati, ya, perincian sifat-sifat tersebut tanpa adanya sebab yang mengharuskan untuk diperinci itu sukhriyah, adalah sebuah hinaan, ya, dan bahkan itu sebuah ledekan begitu ya, yang menunjukkan kekurangan bagi pemilik sifat tersebut. Begitu ya. Kalau misalnya antum katakan
ada seorang raja misalnya, wahai raja, antum ini nggak pelit, antum ini apa namanya orangnya tenang, antum ini orangnya apa namanya tidak pelit, apa tidak kasar, tidak otoriter dan tidak seperti itu. Hal tersebut itu sejatinya akan berdampak kepada sesuatu yang si sang raja itu tidak merasa dipuji, gitu ya. Antum katakan raja antum itu nggak pelit, gitu. Antum nggak pelit, apakah berarti maknanya antum dermawan? Tidak pelit, maknanya berarti bisa jadi ya antum masih sering beri tapi nggak dermawan juga sih, nggak pelit, nggak dermawan, gitu kan? Maka perincian tersebut itu dalam ayat-ayat Al-Quran untuk Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya global, begitu. Allah. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء عليه وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما لأنك فصلت في الإثبات. Tidakkah engkau melihat kalau engkau memuji tadi ya, memuji seorang raja, engkau katakan wahai raja engkau itu ya dermawan, pemberani, kemudian juga mahir, qawi, ya, kuat dalam memberikan hukuman, kemudian juga bisa mengalahkan musuh-musuh. Nah, semua itu dalam pensifatan kita ya kepada sang raja dari sifat-sifat yang lainnya, dari sifat-sifat terpuji, semua itu tentunya akan menambah agung pujian kepada sang raja tersebut. Betul ya? Kalau kita tambahkan, semakin kita tambah sifat-sifat pujian tersebut akan menambah pujian dan semakin menampakkan kebaikan dari sang raja yang menjadikannya ia mahbuban muhtaraman, dicintai dan dimuliakan karena engkau ya telah memperinci ya sifat-sifat baik bagi sang raja di dalam penetapan sifat-sifat tersebut, gitu. Walau qulta anta malikun la yusamika ahadun min muluki dunya fi asrika. Nah, seperti ini kalau engkau katakan secara global. Ya, engkau adalah raja yang tidak ada tandingan seorang pun di dunia ini pada masamu. Maka hal tersebut itu madhan baligon, adalah pujian yang tinggi. Li'annaka ajmalta fin nafi, karena engkau itu sudah membuat pengglobalan di dalam menafikan. Artinya tidak ada yang semisal denganmu. Cukup. Ya kan? Tidak ada. Jadi makna penafian itu intinya kalau ada sifat tidak ada. Ya, tidak begini, tidak begitu, itu penafikan. Tapi secara umum bagaimana? Tidak ada yang serupa denganmu. Wah, itu luar biasa. Engkau raja yang tidak ada tandingan ya dari zamanmu itu yang semisal denganmu kebaikannya. Tapi kalau seandainya kita bilang engkau raja enggak bakhil, enggak enggak penakut, tidak fakir, juga bukan pedagang, wala bakol, wala kanas, juga bukan. Kamu itu raja tapi bukan pedagang, bukan tukang sapu, tukang betrol, juga kemudian bukan juga tukang bekam. Nah, itu semua akan membuat sang raja terasa terhina, begitu kan? Ya memang saya bukan tukang sapu, saya bukan tukang bekam. Ngapain kamu bilang saya bukan tukang bakul? Loh, kalau kita katakan saya kan nggak bohong raja, gitu kan? Saya emang bohong, saya nggak bohong. Saya bilang kamu bukan tukang sapu, kamu bukan tukang bekam, kamu bukan tukang minta-minta. Kan saya nggak bohong. Iya, memang benar nggak bohong, tapi itu penghinaan. Itu maksud sufriyah tadi, gitu ya. Makanya ketika ayat-ayat yang menafikan ini semuanya sifatnya itu tidak diperinci tadi. Wa ma asbaha dzalika minat tafsil fi nafil uyub. Ya, dan semisal sifat-sifat tersebut ya di dalam penafsiran
atau pemerincian di dalam penafian sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak baginya. Karena hal tersebut akan dinilai sebagai istihzaan, penghinaan baginya, dan sebagai sifat yang kurang bagi hak sang raja tersebut. Begitu ya. Nah, artinya dengan permisalan ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita begitu, kenapa kok sebab musabab ya, kalau dalam sifat-sifat penafian bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya bersifat global. Karena kalau diperinci justru ya tidak tidak tepat, tidak memberikan sebuah pensifatan yang sempurna begitu. Walaupun nantinya kita akan lihat ada beberapa sifat yang diperinci tadi. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang mana sifat tersebut sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan disebutkan di sini oleh Syekh insyaallah. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله في الصفات لله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. Terkadang ijmal di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, itu ada yang bersifat global. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam nama Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Ini pensifatan secara global, nama-nama Allah yang husna. Ya, walaupun ada perincian nama-nama husna tersebut, di sini Allah menetapkan Allah memiliki nama-nama yang indah. Nah, ini kan global. Apa nama-nama yang indah itu? Gitu ya. Begitu juga dalam masalah sifat, Allah pun berfirman walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang paling tinggi, al-a'la. Jadi al-masal di situ al-wasfu al-a'la ya. Sifat yang paling tinggi. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah adalah sifat-sifat yang paling tinggi. Ini semua sifatnya tidak diperinci. Ini berarti sifatnya dalam kategori ijma, global, betul ya? Jadi di sini Syekh juga ingin menjelaskan, sekalipun tadi kita katakan pada asalnya kebanyakan sifat penetapan yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu terperinci, tapi ada juga begitu ya, sifat-sifat subutiyah yang bersifat global. Contohnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha atau walillahil matsalul a'la. Ya, begitu. Nah, وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها. الأول نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثاني دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. nah, jadi ini juga Syekh menjelaskan terkadang sifat-sifat manfiyah itu juga ada yang redaksinya tafsil, ada yang redaksinya diperinci. Itu karena ada sebuah sebab. Ya, karena ada beberapa sebab yang harus kita pahami. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin." Allah tidak memiliki anak. Nah, ini kan rinci. Sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala tapi bersifat rinci. Kenapa? Karena hal ini itu untuk menafikan
Ya, untuk membantah, begitu bahasanya mungkin. Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ittakhadallahu walada. Misalnya kata mereka, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, di mana kita tahu orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang musyrikin mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sebuah kemusyrikan, sebuah sifat yang Allah bantah. Maka ketika Allah memperinci sebuah sifat yang sifatnya penafian, yang tidak ada adanya anak, ini karena untuk membantah musuh Allah Subhanahu wa taala dari klaim-klaim mereka yang salah. Gitu ya. Itu tujuannya. Walaupun pada asalnya kebanyakannya ya Allah Subhanahu wa taala tidak memperinci sifat-sifat yang dinafikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu untuk menolak adanya anggapan kekurangan di dalam sifat Allah yang sempurna. Contohnya seperti apa? Jadi menolak adanya kekurangan dalam sebuah kesempurnaan. Itu maknanya ya. Dab utawahu minaksin fi kamalihi. Misalnya seperti firman Allah, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Ya. Menciptakan ya, itu kan kesempurnaan, betul? Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang berisi atau diantara keduanya selama 6 masa. Begitu. 6 hari. Perhatikan, Allah katakan wa ma massana min lughub, dan ya kami tidak merasakan lelah. Itu. Tidak merasakan lelah. Tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena di sini adanya bisa jadi orang mengatakan, oh, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan segala apa yang ada 7 langit, 7 bumi itu sempurna, tapi bisa jadi ya capek begitu. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala enggak ada sama sekali capek. Makanya Allah perinci wa ma massana min lughub, tidaklah mengenai kami rasa lelah tersebut. Begitu. Ya. Jadi tafsir tersebut itu punya maksud dan tujuan. Kenapa kok penafian rasa capek dari Allah Subhanahu wa taala itu diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menangkis adanya anggapan ya kekurangan dalam sesuatu yang sejatinya sudah sempurna, begitu. Itu maksud Syekh dalam menjelaskan walaupun ada ya sifat-sifat manfiyah yang ditafsir itu punya sebuah sebab, begitu. Allah taala alam. Nah, أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر الآية 22 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. Perhatikan contoh-contoh dari perincian di dalam sifat-sifat tsubutiyah. Ya. Contoh dalam perincian sifat-sifat tsubutiyah katsiratun jiddah. Banyak banget. Ini banyak banget benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya. Allahu la ilaha gimana? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Oh, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Lalu Allah perinci al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun sampai akhir surat Al-Hasyr. Itu Allah rinci, gitu kan?
Sifat-sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah alimul ghaibi wasyahada, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Azizul, al-Jabbar, mutakabbir, apalagi al-Khaliqul, Bari'ul, Musawwir, al-Azizul Hakim, gitu kan? Itu semua orang rinci. Itu menunjukkan bahwasannya inilah memang asalnya. Untuk sifat-sifat subutiyah yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu Allah dalam ayat-ayatnya itu memperinci Allah itu memiliki sifat. Hal ini menunjukkan ya, sifat Allah yang mulia itu tidak terbatas sebenarnya. Kadar manusia aja Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Karena sudah azan, kita akhiri dulu ya bacaannya. Terakhir itu bahas terkait dengan surat Al-Hasyr yang insya Allah kita hafal. Di mana di akhir dalam surat Al-Hasyr itu perincian tentang nama-nama Allah, di mana nama-nama Allah mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus di situ menjelaskan perincian akan adanya penetapan sifat-sifat subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala secara rinci, yaitu yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di chat saja di kolom komentar, di kolom chatnya kita akan jawab insyaallah taala bismillah. Itu maksudnya. Tapi bihadzal qadar, jika ada yang bertanya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ini maksudnya apakah dijelaskan di maksudnya status ayam itu harinya manusia atau